Selamat bertemu kembali di Abraham Story. Kali ini kita ngobrol sama samping saya ini Mas Sofyan Hadi. Mas Sofyan Hadi ini pelaku teater dan juga penggagas di beberapa event seninya, Mas. Terus beliau juga mencetak para calon-calon bibit-bibit unggul, teman-teman teater di Kendal. Ya, nggak cuma di Kendal, di Semarang juga ada. Halo Mas Ian, apa kabar Mas Ian? Siap. Baik. Mas Ian, kali ini kita culik dan kita kulik untuk ngobrol bareng di Abraham Story. Mas Ian kabarnya baik, terus Mas Ian saat ini sibuk apa Mas? Sibuk apa saja. Apa yang saya bisa dilakukan yang jelas karena ini musimnya corona katanya. Semua sama. Harus break sebentar, setelah itu kita melangkah lagi. Tapi nggak lama, sebentar lagi kita ada proyek. Kalau saat ini kita baru pada lagi garap ini nyusun buku dongeng kayaknya, tapi belum selesai sih. Karena dari teman-teman Kendal banyak yang ingin menulis dongeng dan sebagainya. Kita merespon itu juga yang jelas. Pesertanya buku dongeng itu pesertanya dari penulisnya karena kita gagaskan sebelum corona ini ya. Sebelum ada virus ini kita sudah mulai ada pertemuan, kita bahas saat itu, terus teman-teman sudah mulai akan menulis. Ternyata ada pandemi ini, akhirnya kita break, terus kita lanjut lewat online. Jadi ya sudah ada yang mengumpulkan karya tapi ada yang belum. Akhirnya kita break sebentar. Itu sebenarnya ada beberapa proyek yang akhirnya kita terpenggal juga, tapi tidak masalah. Di situ ada pentas teater yang jelas dari teman-teman itu, dari teater atmosfer juga iya, dari teater di Semarang juga. Akhirnya kita break, terus kemudian di beberapa sekolah yang mau pentas juga kita semuanya break. Dan kebetulan saya terlibat di situ, jadi mau apa lagi? Ini asik nih ngobrol soal tuh penulisan dongeng ya. Penulisan dongeng tadi Mas Ian menyebutkan semua penulisnya dari Kendal. Kebetulan dari Kendal semua. Itu dari Kendal kira-kira barangkali saya ada yang kenal Mas. Siapa saja kalau boleh dibocorkan sih para penulisnya? Kita sebut kalangan saja ya. Jadi tidak akan iya. Nama karena nanti namanya biar penasaran saja. Biar penasaran siapa namanya. Yang jelas ada beberapa guru. Ada guru-guru. Jadi terus kemudian karena mereka selain ngajar juga ternyata di balik itu juga kepengen nulis dongeng juga. Terus kemudian ada mahasiswa juga ada yang ikut. Kemudian dari peserta umum, kalau tidak salah ketika saya tanya dia mondok, dia santri di salah satu pondok yang ada di Kendal, dia juga ternyata ikut gitu. Nah ini yang menarik itu ternyata santri pun mereka punya keinginan untuk menulis selain mengaji di pondok dia. Dari guru-guru sendiri itu ada kriteria harus, karena ini perihal soal tulis menulis ya, harus guru bahasa Indonesia atau guru umum terserah yang pengen ikut. Tidak kita batasi. Itu misalkan guru olahraga pun ketika mau menulis pun kita persilahkan. Gitu. Jangankan guru, nyatanya dari santri pun kita nanti tidak harus dibatasi dia harus guru bahasa Indonesia atau enggak. Kalau temanya Mas, itu kan tadi semua guru santri pun umum nggak masalah pengen ikut. Kalau temanya ditemakan atau liar biar temanya mengalir. Biasa kita bebaskan saja karena mendongeng tidak semua orang bisa sih mendongeng, cuma silakan imajinasi kita masing-masing mau mendongeng seperti apa, silakan dituangkan dalam sebuah tulisan karena kita mempunyai harapan setelah tulisan tentang dongeng ini jadi harapannya kita akan perform gitu loh. Jadi nanti
selanjutnya kita akan membuat sebuah pertunjukan dongeng, tapi bahannya dari para penulis-penulis yang sudah berkumpul itu. Oh ini asik nih. Dari aku kan suka ada yang dipertunjukkan. Pertunjukannya nanti apa kayak apa mas? Gambarnya. Pernah lihat pertunjukan dongeng? Belum ya? Belum, wayang langsung dulu. Nah, hampir seperti wayang lah. Jadi ada yang sebagai pendongeng di situ. Bisa berbentuk seperti wayang, bisa langsung bertemu dengan pendongengnya. Artinya tidak harus dengan media boneka atau media wayang. Tanpa media pun bisa kita mendongeng langsung. Jadi, nah ini tergantung dari pendongeng seperti apa. Karena ini kan agak berbeda ya. Sebuah tulisan, yang satu sebuah pertunjukan. Nah itu malah sudah sampai ke dongeng ya. Karena tadi langsung nyepit dongeng gitu, padahal baru tanya kabar. Tidak apa. Tapi penasaran sih, langsung pengen tanya itu. Berawal dari dongeng dulu nanti bisa Ya nanti berlanjut lagi lah soal dongeng. Aslinya masih pengen tanya banyak. Mas Ian, ini Mas Ian kan Mas Ian Cepiring atau Kakung ya alamat sebenarnya? Kelahiran Cepiring, tapi sekarang tinggalnya di Kakung. Aslinya Cepiring berarti ya. Cepiring ki bocah preman. Oh, sorry. Sak ngerti ku ngono. Nek minggu yo ono preman yo ono orae ono kiai yo campur-campur. Soalnya aku ada cerita mas, aku pulang malam kayaknya dari tempatnya Mas Ian saat itu yang di kampung. Aku pulang ke daerah Cepiring sebelum pasar. Itu musim puasa tahun lalu, ada berceceran gelas-gelas. Kayaknya habis tawuran. Oh, bukan gelas-gelas, kayak apa kaca-kaca gitu. Kayaknya habis tawuran, makanya aku bisa ngeklaim Cepiring. Pernah ada kayak gitu. Ya kayaknya tidak hanya di Cepiring, desa-desa. Iya enggak lah, orang Cepiring sama lah. Nggak itu terbiasa. Tetap beli apa cionya di Surabaya. Mas Ian asli Cepiring, terus saat ini tinggal di Kangkung. Di Kangkung, sebenarnya Kangkung sendiri kan dulunya Cepiring loh mas. Kalau nggak salah loh. Betul, dulunya Kangkung itu Cepiring. Apa namanya, Pemekaran atau apa ya? Pemekaran ya. Nah itu yang terlalu lebar, terlalu besar katanya, akhirnya dibagi ada kecamatan, ada Cepiring. Ngobrol-ngobrol soal Kangkung ya. Aku punya teman namanya Heri Langes. Dulu pernah bikin acara sama Trans TV atau Trans 7 ya. Dia sampai gogoh di kali itu ya. Masih sempat dengar. Nah itu di sana ada namanya gebyuk. Gebyuk itu salah satu tradisi yang ada di Kangkung. Jadi gebyuk itu tradisi mencari ikan. Jadi cara mencari ikannya dengan nama kayaknya, nama gebyuk itu. Gebyuk itu nama alatnya. Dengan anyaman dari bambu itu terus kemudian diangkat. Nah, itulah di Kendal. Jadi di Kendal itu sebenarnya ada beberapa banyak tradisi yang ada atau budaya yang ada yang mungkin tidak terkuak ya. Terus akhir-akhir ini saja ketika saya mulai dari teman-teman dan Mas Budi juga itu mulai menggali, mencari kearifan lokal yang ada di Kendal, ternyata banyak sekali. Bahkan termasuk ini langsung saya sentuh pada KSK Kendali Seni Kendal. Kita mencoba untuk menggali beberapa potensi yang ada di Kendal atau budaya-budaya atau tradisi yang belum terungkap misalnya gitu loh. Meskipun ada tapi tidak terlalu booming, kita mencoba untuk menggali itu. Seperti yang pernah ada gebyuk itu pernah kita angkat di Kendali Seni Kendal. Kemudian ada kalang. Nah kalang itu ada yang mengatakan itu kaum, ada yang bilang tradisi sendiri, ada yang kepercayaan sekte atau entah, yang jelas kita tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah enggak, tapi kita hanya mengenalkan saja bahwa di Kendal ada kalang namanya. Nah itu terus untuk kedepannya kita juga ingin mengangkat beberapa budaya atau tradisi yang ada mungkin gitu, yang
eh, bahwa ini loh di Kendal ada kearifan lokal yang tidak semua orang tahu. Pengen kita begitu. Berarti goalnya di Kendari Seni Kendal, pengennya Mas Ian kan mengangkat kearifan lokal tadi itu. Ini kita melompat ke Kendari Seni Kendal. Ini kemarin saya sama Naka sempat ngobrol dan menyinggung Mas Ian Beya soal Kendari Seni Kendal. Nanti Mas Ian bisa lihat Abraham story yang paling awal, Naka paling awal. Naka saat itu nyenggol Mas Ian itu di pencetus Kendari Seni Kendal. Nah, Mas Ian mau menanggapi gimana ini? Bukan lah, kalau pencetus awal sih bukan. Hanya saja saya kira ada sebuah obrolan. Jadi saya tarik mundur dulu ya sebelum kita mencetuskan bahwa saya dan Naka itu memang berawal dari sebuah kegelisahan sampai akhirnya muncul dari sini itu. Jadi biar tidak salah sejarah saja bahwa kita ada sebuah kegelisahan bahwa di Kendal itu selama ini kalau saya mencoba melonggarkan ini tanggapan dari teman-teman di luar Kendal atau mungkin ada beberapa teman di Kendal yang mulai merasa kegelisahan di Kendal itu komunitas atau teman-teman seniman mereka ngumpulnya atau membuat eventnya itu hanya dengan ruang lingkupnya sendiri. Misalkan bisa kita lihat sekitar 10 tahun ke belakang 2010 sebelum 2010 mungkin itu ketika membuat acara kesenian atau kumpul-kumpul kesenian itu orang teater hanya kumpul dengan orang teater saja. Orang musik hanya kumpul dengan musik saja, rupa kumpul dengan rupa saja gitu ya. Jadi komentar dari teman-teman seperti itu tulisannya itu. Terus sampai pernah saya diajak ngobrol saat itu teman seni rupa, saya lupa namanya, katanya sih kuliah di salah satu universitas negeri di Semarang. Nah, dia menyampaikan, Mas bisa nggak misalkan karena saya kan belajarnya di teater ya. Kebetulan dia jurusannya seni rupa di sana. Terus dia nanya, mungkin nggak kalau misalkan teater dan seni rupa kita buat acara bareng buat kita? Bisa aja. Cuma saat itu saya belum ada konsep. Boleh disebutkan siapa itu Mas? Penasaran. Namanya siapa saya lupa karena ketemunya di GOR. Kebetulan di GOR dia lagi nongkrong ya. Terus saya dulu masih seneng latihan teater. Saat ini masih di teater semua. Terus kita setelah latihan mencoba untuk keluar ketemu dengan beliau itu. Terus kita duduk bareng ngobrol-ngobrol santai gitu. Terus akhirnya saya mengatakan bisa saja, tapi saya belum ada konsep, tapi mikir-mikir selesai. Tapi ternyata 2013-14 itu muncul lagi, pertanyaan itu muncul lagi pada orang yang berbeda. Saat itu Naka yang tanya, Isora Mas misalkan, karena Naka saat itu lagi betul-betulnya menulis Kendal kegiatan bareng antara sastra, teater, musik, dia juga suka musik soalnya. Terus saat itu ketua dia belum jadi ketua. Terus mungkin kesenian yang lain saya bilang bisa. Terus ya sudah kita jalan aja. Terus ya sudah kita buat. Terus namanya apa ya? Itu sih kayak dari itu sendiri apa? Nah terus apa yo? Naka langsung wirid di sini. Naka langsung ya. Ya punya dulu masih mungkin wirid terus sampai ngobrol jarak dekat. Belum. Apa yang mana SK-nya? Jarak dekat. Saya terus tapi iya apa itu mendekatkan jarak di antara kita ya. Meskipun Naka juga senang teater, kita ketemunya di sanggar teater yang sama di Semarang. Tapi dia senang musik juga, tapi juga ketemu menulis. Nah, dari situ akhirnya terbentuklah jarak dekat. Terus pada tahun berikutnya itu 2013-14 ya. Baru tahun 2016. Jarak dekat berarti tadi tahun berapa Mas? Antara 13-14 saya lupa. 2013-14 ya. Antara itu. Karena ya baru setelah itu 2016 kita mencetuskan tuh ini saatnya kita buat Kendal di sini. Baru event pertama. Dari itu dari ada obrolan itu ya antara saya di situ, Naka juga, Budi juga, ada. Kira sama orang ngobrol juga itu
ngobrol saja. Abraham itu. Terus siapa lagi? Hasim. Terus nah di situ kita kumpul terus karena kita bicara di kota-kota lain ada festival seni dan sebagainya, terus yaudah kita tinggal buat anggarannya Bismillah. Indo sing paling supi ya Gusti Allah. Nol dana kita buat acara itu, alhamdulillah terjadi. Ini KSK, kalau kita ngobrolin KSK apa? Sebelum ke KSK kita lebih enak ke jarak dekat dulu, karena jarak dekat tadi sempat disebutkan jarak dekat dibuat tahun antara 2013 14 ya. Antara itu dulu selain Mas Ian sama Naka atau memang berdua saja, ada orang lain lagi? Awalnya kita berdua, cuma berdua ya. Cuma berdua karena kegelisahan yang sama ya, mungkin ya kegelisahan sama akhirnya membuat jarak dekat. Terus saat itu jarak dekat sendiri strukturalnya iya berdua sampai 2016 mulai ada Kendari Seni Kendal. Kendari Seni Kendal pertama Mas, kenapa harus dibuat dan konsepnya seperti apa yang pertama? Yang pertama 2016 itu kita lebih menekankan pada workshop ya, pelatihan gitu. Pelatihan, jadi kita buat 1 hari di Balai Kesenian Remaja di BKR belakang GOR itu ya. GOR. Dalam 1 hari itu pagi kita ngumpul. Jadi karena sebelum itu kan kita sudah komunikasi dengan beberapa komunitas ya yang ingin terlibat siapa dan sebagainya. Kita konsepnya adalah edukasi, workshop, entah itu pelatihan, entah itu sekedar menyampaikan materi atau kita sharing session atau apalah namanya ya. Nah, terus kemudian hanya diskusi saja. Terus kemudian pagi kita begitu, terus siangnya kita perform gitu. Jadi komunitas-komunitas yang bisa ditampilkan kita tampil di situ, termasuk teater, termasuk saat itu ada film, ada musik, ada. Kalau film saat itu hanya presentasi saja kayaknya, tapi film terus kemudian masuk juga puisi, sastra itu juga ada. Rupa saat itu belum ada. Yang pertama belum ada. Stand up malah ada. Jadi stand up sudah ada di Kendal. Itu sudah ada 2016 itu. Jadi komunitas itu buat stand. Ini teknis ya. Pagi itu ketika kita ngumpul pagi ya seolah-olah kita ada pembukaan lah. Hari pertama ini ya. Openingnya kita sederhana aja, hanya kumpul semua, terus kita ada obrolan kecil atau sambutan kecil, terus kemudian pengunjung ini belum tahu ini kan orang-orang umum, ada anak sekolah, ada SMA, SMK, ada SMP, ada orang umum juga di saat itu kita sampaikan silakan yang hadir di sini nanti bisa mengunjungi di stand-stand yang ada. Di sana kita belajar apapun yang ada di situ sesuai pilihan kita masing-masing. Ada musik sebelah sana, ada teater sebelah sini, ada teman-teman film sebelah sana. Silakan perkenalan di situ, kita belajar apa yang ada di situ. Nanti pukul 2 kita kumpul di sini lagi untuk menampilkan apa yang didapat di sana. Cara sederhana banget. Belajar langsung itu aja, langsung perform. Nah, dari situ mereka sudah mulai nyebar. Pembukaan itu selesai, pembukaan selesai. Terus kemudian mereka menuju ke stand masing-masing. Terus kemudian mereka latihan, mungkin ada yang latihan, ada yang mana yang mereka sudah siap untuk ditampilkan, kecuali beberapa komunitas yang tidak harus ditampilkan pun ada. Tapi yang mereka sudah siap ditampilkan baru kita tampilkan pada siang hari ini. Aku mau tanya lebih detail nih Mas ke yang 2016 dulu ya. Saat itu pas workshop yang didapat dari yang pertama dari teater, yang didapat dari para audien, namanya bukan audien, peserta dari peserta apa Mas dari workshopnya? Ya jelas ilmu lah. Ilmu ya, sertifikat kita ada sudah dari awal kita sudah memikirkan ada sertifikatnya, cukup itu. Terus ilmu yang didapat mereka harus perform semacam fragmen ini drama pendek. Nah, jadi mereka sudah dibekali
mengenalkan sebuah drama itu seperti ini, tidak ya, mengenalkan ini sebuah pemilihan drama, ini latihan dasar, kan cukup itu pagi sampai tidak harus mendetail, tapi kita lebih ke pengenalan saja, mengenalkan. Dan itu semua peserta bisa. Bisa, dan dia merasakan bahwa oh begini ya acting ya kan, acting. Terus kemudian mereka juga membuat satu cerita pendek terus ditegaskan saat itu. Bikin cerita pendek juga. Iya, bikin cerita pendek yang ditampilkan. Hanya durasi pendek banget, 5 menit. Yang cerita pendek masuk ke yang workshop sastra atau di teater juga ya? Kan Sastra dapat apa ini? yang sastra mereka baca puisi. Oh, suka puisi. Nulis Pak. Terus apa? Aku mau tanya yang film lah. Tadi sastra kan sudah. Yang film di situ workshopnya seperti apa? Kalau film karena 2016 kayaknya belum seheboh sekarang. Belum. Ya juga kemarin saya ngobrol sama RKFK sama Mustafa juga belum terlalu apa, film reksa aja juga belum ada. Saat itu Mustafa ikut ngisi kayaknya workshop di situ karena yang ngisi workshop Mustafa berarti. Kalau dari film banyak karena ada Mustafa, ada Ulin, ada oh, teman-teman banyak yang jadi mereka kayak yang saya lihat sih buat lingkaran bareng, terus diskusi bareng tentang film, terus mengenalkan film-film yang ada, terus mungkin peralatan yang ada, terus entah itu perkenalkan jelas seputar film. Terus yang diaplikasikan dari peserta? Nah kayaknya tidak ditampilkan saat itu karena susah ya. Iya, prosesnya nggak segampang itu. Tapi di 2019 bikin langsung nih, nanti kita ngobrol nanti. Pak, lu tahu ya? Iya lah, ya banyak kendal orang. Ada kebanyakan tahu. Terus kalau boleh tahu expert, biasanya expert ya. Yang ngisi workshop saat itu siapa aja? Yang di film tadi kan ada Mustafa, Ulin. Yang 2016. Yang 2016 kalau yang film kayaknya rame-rame. Rame ya semua teman-teman RKFK ya. Mereka lebih ke diskusi bersama. Dari puisi. Dari puisi ada teman-teman komunitas atau teman-teman komunitas pelataran sastra Kaliwungu tuh teater, terus teater atmosfer jelas. Atmosfer ada Rian, ada Suci di situ. Mas Ian kan setahu saya Mas Ian juga ikut teater semut dulu. Oh, dilibatkan. Saat itu memang teman-teman teater itu sudah masih mungkin kerja belum ngumpul lagi, tidak seperti vakum berarti ya. Ya bisa dibilang begitu, tapi kayaknya kalau diajak ngumpul ya bisa sih, cuma kan mereka masih sibuk, tidak seperti yang tahun ini mereka bisa ngumpul, bisa latihan lagi. Ya biasa ada fase-fasenya di mana mereka harus istirahat, harus beli, harus ngumpul lagi. Fase bosan. Paling susah fase bosan. Nah, sebelum kita ngobrol ke teater semut lah, tapi asik ngobrol teater semut asik. Terus kita ke SK yang 2016 itulah. Achieve-nya di 2016 Kendali Sri Kendal apa Mas? Achieve apa tujuannya yang goalnya lah. Penanganan kita pada edukasi ya, belajar dan mereka mengenal kesenian, mengenal komunitas termasuk. Karena saat itu memang seperti yang kita obrolkan di awal, komunitas-komunitas yang ada di Kendal itu memang mereka belum bareng-bareng, belum gabung, belum mengenal sama lain, masih sekalian komunitas-komunitas yang lain itu ya, saling kenal ya. Nah terus perjalanannya kan setahun, baru 2017 baru rame itu banyak komunitas. Edukasi berarti saat itu peserta dari dari teman-teman pelajar banyak ikut pelajar. Antusias, kalau boleh tahu persentase berapa persen yang hadir dari target peserta? Tidak ditarget karena tapi awal sih tapi lumayan, kalau saya bilang lumayan, karena dari Kendal barat sampai dengan timur ada semua.
Gendul. Artinya Kali umum. kalau saya bicara sekolahan ya, sekolah Berat itu dari. dari SMK mau lain. Itu ada satu mobil itu kayaknya. Satu mobil ya? Diantar sama gurunya terus mau belajar itu. Terus yang paling timur itu ada dari SMK 4 Kendal. Sekaligo Itu ada. Jadi dari barat sampai ke timur. Dari atas ada Atas itu 1-2 paling ya. mungkin ya, karena saat itu banyak anak saya dapur itu dari mana. Itu Kalau yang saya lihat mobilnya ya itu kan awal membuat Kendal Seni Kendal, tapi kok bisa infonya sampai ke apa sekolah-sekolah barat sampai timur itu mas? Cara marketingnya cara apa menyampaikan infonya? yang jelas awal kita dari medsos, Sosial media. sosial media. Terus kemudian karena itu paling ampuh semua orang Facebook. ramai itu Facebook, Instagram dan semuanya. Terus kemudian kita dari mulut ke mulut. Terus kebetulan yang ikut itu kayaknya awalnya ini jadi rahasia tapi saya sampai Ini dibongkar rahasia. itu mayoritas anak teater itu yang ikut itu anak ekstra teater. Jadi dari awal ketika saya sampaikan ya 1-2 saya sampaikan sih beberapa besok akan ada dari sini itu teman-teman kesenian kumpul di situ, mereka membuat stand-stand, silakan mau belajar kesenian apapun boleh karena teater itu universal sebenarnya. Nah datang mungkin mereka akhirnya cerita sesama ekstra teater kan mungkin saling komunikasi terus akhirnya banyak yang datang sampai sana. Terus saya lihat wah anak itu sebagai anak teater mesti latihan teater ini. Ternyata enggak, sampai sana sih ikut teater hanya sedikit. Yang lainnya ada stand up, musik, pengen nyanyi, saya pengen belajar nyanyi. Aduh, ya bisa apa-apa karena jadi bisa ada film kayak gitu. Ini rasanya dibongkar. Kebanyakan ternyata teman-teman ya. Awalnya niatnya dari teater, tapi ketika sampai sana lihat bunganya jadi pengen belajar. Terus apa ini ngobrol soal KSK saat itu berapa hari berarti mas? Yang 2016? Sehari, enggak ada sehari. Pagi dimulai, siang selesai. Oh sehari ya? Nggak Ya, sampai malam? sehari lebih sedikit jam 3 lir. Terus yang dari musik ngapain mas di situ? Mereka ada yang Jamming? nyanyi saja, ada yang main gitar kayaknya, tapi Workshopnya? workshopnya ya yang dia workshop artinya mereka belajar Main gitar gitu ya? Ada yang nyanyi juga. Mungkin ya lebih ke dasar-dasar juga. Dasar. Yang dari stand up? Kayaknya mereka stand up. Ya buat stand up. Langsung stand up di Iya, situ. satu bahan untuk buat stand up. Terus kemudian Berarti di sini kan peserta menurutku ya peserta yang hadir anak-anak teater nih. Tapi setelah dikasih beberapa elemen seni yang ada di KSK itu, ternyata mereka tertarik juga sama seni-seni yang lain. manusiawi lah itu. Berarti masuk nih. Nah itu naluri anak naluri anak bermain kelereng, lagi main kelereng belum selesai lihat ada layang-layang ini belum selesai layang-layang ditinggal karena lihat ada kuda-kudaan. Bejo saya bertahan di situ ya kelerengnya ditinggal. Oke. Terus apa tadi Mas Ian kan garis bawahi teater itu universal. Universal. Kok bisa mas? Karena dari teater itu membutuhkan banyak sekali elemen-elemen yang ada. Kalau awal ketika saya belajar teater, saya berpikir bahwa teater adalah acting selesai. Wah, drama berarti butuh acting. Terus ada yang sampai aku nggak mau ikut teater, aku malu mau acting, malu, aku izin, aku izin. Enggak, tidak sederhana itu. Tapi luas. Jadi di dalam teater itu selain acting, di sana butuh sutradara,
tidak hanya sutradara saja, itu tim artistik di dalamnya ada penata kostum, penata make up, ya, berarti harus paham kostum tata busana masuk, make up masuk, nah, terus kemudian dekor, setting, terus kemudian ada lighting man, penata lampu, penata panggung juga butuh. Ternyata lighting juga butuh. Teman-teman seni rupa perlu di sini. Seni rupa ya sama dekor ya. Itu penting. Terus kemudian musik, peralatan musik, pixelnya, jadi suasana sendu, itu musiknya lebih marah. Ketika marah musiknya seperti apa? Lebih gitu. Ketika romantis, nah iringan musiknya seperti apa? Karena musik sendiri ada musik suasana dan musik karakter. Nah itu beda lagi. Nah mungkin orang-orang musik tidak jauh dari belajar ini, atau kita butuh orang yang paham musik juga. Terus kemudian sastra, naskahnya. Oh iya, masuk juga ya. Jadi semuanya kita masuk, itu baru tim kreatifnya. Belum lagi di luar itu kita butuh manajemen produksi. Karena mereka mau pentas saja yang ngurus perizinan panggung siapa, yang menyediakan siapa, penonton mau dari mana, masa mau acting tok nggak ada yang nonton. Nah biar pertunjukan ini menjadi sempurna harus ada penonton, di manajemen oleh tim produksi, dipimpin oleh tim produksi. Ternyata banyak juga ya yang terlibat di sebuah satu pertunjukan teater, bisa dikatakan satu dulu ya. Terus ini bukan berarti aku membandingkan ya mas. Kalau ini kan dari peran-perannya ini hampir sama dengan film. Kalau dikatakan bisa sama atau lebih luas teater atau filmnya? Plus minus. Masing-masing ada bedanya. Perbedaannya kalau samanya sama-sama acting, perbedaannya kalau di film itu plusnya kita acting dalam durasi pendek, karena film itu kan potong-potongan, potongan-potongan. Acting selesai cut. Bisa di-cut ya, bisa di-cut ya. Atau kita ambil take beberapa kali, 2, 3, 4 kali, diambil satu yang bagus. Itu kalau di film. Minusnya adalah film itu lebih detail. Ketika close up apalagi melihat mimik muka kita yang actingnya seolah-olah yang kurang bagus actingnya, yang kita harus mencuri-curi pandang di kamera misalnya, kelihatan sekali. Atau make upnya kurang bagus, itu akan kelihatan di kamera. Minusnya adalah itu. Kalau di teater, plusnya adalah karena penonton itu jauh, kita ada mencong sedikit, kecoret misalkan sedikit saja kecil, ada make up tidak begitu kelihatan. Atau pakaiannya misalkan ada robek sedikit di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu tidak kelihatan. Minusnya adalah kita harus intens dengan karakter kita selama pertunjukan. Selama pertunjukan nggak bisa dikat, nggak bisa. Mau 1 jam, mau pentas 2 jam, acting kita sebagai orang tua harus berubah. Yus gini terus. Ya, kita harus begini terus. Kita mau jadi anak kecil, mau jadi orang pincang atau orang cacat, orang stroke, ini terus. Sampai selesai. Nggak bisa misalkan kita juga mau istirahat, orang tua capek. Nggak bisa masalah durasi harus berpanggung di badan penonton. Nggak boleh. Iya, aku semakin tertarik sama yang teater ini Pak. Kalau perbedaan sendiri. Terus sama perbedaan lagi sama film ya. Dari proses pelatihannya, semisal readingnya ini lebih susah yang mana? Susah semua kalau dibilang. Sama ya dari susahnya ya. Soal menghafalnya juga susah semua. Menghafalnya mungkin agak lumayan yang di film, karena di film itu ya, hampir sama karena potongan-potongan. Misalkan
satu dua dialog diawalkan dulu baru kita take. Tapi kalau di teater udah satu naskah itu mau setebal ini mau itu dari awal sampai akhir ya harus hafal semua, nggak bisa kita potong terus kemudian kita harus nyimak lagi kemudian kita itu nggak bisa. Berarti kan di teater pelatihannya di pra-event, Nah itu paling perbedaannya adalah kalau di teater itu pada latihannya untuk kita musik panjang harus mempersiapkan dalam pertunjukannya harus selesai dari awal sampai akhir tanpa istirahat, tanpa cut, tanpa semua harus sesuai ya Pak, musiknya juga, dekornya dan di lain-lain. film mungkin saat itu juga saat pengambilan gambar mungkin kalau dia kurang cerdas sedikit ya agak lama, tapi kalau dia cerdas menghafalnya cepat ya mungkin prosesnya. Kalau Mas Ian sendiri ini Dan satu lagi masing-masing baca naskah ya. jadinya Ada perbedaan antara membaca naskah film orang Jawa atau orang teater dengan orang film asli atau aktor film. Orang teater yang tidak pernah main film biasanya dia akan kebawa dengan vokalnya, dengan gaya panggungnya. Nah itu ternyata tidak berlaku di film. loh. Oh iya ya. Dan itu yang pernah saya rasakan juga ketika main di mana Mas? Kita seri. Bukan sombong ya. Bukan sombong, Mas Ian pernah main di film. Main di film apa? Setahu di ANTV. Di ANTV salah satunya. Berarti banyak. Jadi waktu itu disuruh nyobain dulu sama hotelnya kalau nggak salah koordinatornya. Nah, ketika saya baca dengan gaya teater, kakak masuk biasa aja, dialognya biasa saja. Nggak usah kayak di teater harus vokalnya harus teriak, nggak harus biasa aja. Nanti pakai clip on, pakai mic. Nadanya ya. Nadanya nggak usah dibuat, harus biasa. Karena kalau kita bicara teater kan harus live, dan itu di panggung, terus penontonnya banyak, harus terdengar. Dulu belum ada clip on ya. Biasanya yang pakai clip on karena kita seringnya pentas di panggung-panggung yang tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, kita sederhana. Jadi kita tanpa mic kita sudah belajar bagaimana caranya kita olah vokal dengan suara yang keras bisa sampai ke penonton belakang, bisa kita begitu. Tapi Mas Ian sendiri harus gak seorang seniman teater itu harus harus menjajal di seni peran film ya? Kalau menurut saya harus mencoba karena justru dari minus yang saya sebut tadi di film itu, kesulitan yang ada di film itu menjadi teman-temannya tadi biar belajar lah. Ketika kita acting itu meskipun dilihat dari jauh, kita jangan pura-pura ya. Kita jangan mencuri-curi pandang seperti detailnya kamera. Anggap saja kamera itu detail atau penonton itu detail melihat kita. Penjiwaan. Kita benar-benar menjiwai, benar-benar beneran meskipun kita acting, meskipun kita pura-pura, tapi kita totalitas. Kan banyak itu teman-teman aktor yang dia aktor teater ya. Aktor teater tapi karena kalau kita bikin males aja sehingga dia dalam acting pun teknis banget, dia tidak menjuari, tapi yang penting misalkan sedih itu yang penting akhirnya bergerak selesai sedih, padahal di sini nggak sedih beneran ya, tidak menjiwai, hanya main teknis saja. Itu kalau di kamera kan kelihatan di luar kamera film itu. Terus kemudian kita untuk belajar, ada kalanya kita harus belajar dengan ruang yang pendek. Misalkan kamera itu ruangnya sedikit, tidak selebar panggung kan, frame-nya tidak lebar ya. Terus kemudian kita terlalu banyak goyang, terlalu menggunakan bisnis besar. Karena kan kalau di tanah bisnis besar kan bisnis kecil, akhirnya harus begitu saja.
dengan tenang. Nah kita harus belajar itu juga. Tuh, terus belum lagi pada dialog. Gimana caranya kita dialognya? Intonasi tadi ya. Tidak usah dibuat-buat. Kita natural saja. Tapi yang dibutuhkan adalah keras. Karena Ini yang di film. Di teater. Nah, kalau kita mau belajar film, di film mengajarkan kita untuk bicara natural. Kayak gitu. Di film mengajarkan kita untuk bicara natural saja, nggak usah dibuat-buat, nggak usah pakai teriak-teriak. Tapi di teater tuntutan kita adalah keras. Maka di situ kalau kita mau merumuskan adalah teriak, keras bukan berarti teriak. Berarti itu bagaimana? Keras belum tentu teriak, bukan berarti teriak. Artinya kita bicaranya natural, tapi volumenya yang keras. Nanti yang kita dapat adalah itu kalau kita mau belajar film juga. Berarti orang Batak layak ya, mereka biasanya keras. Orang terminal biasanya keras. Mikir, anak, kiri. Kayak gini. Asik. Teater itu asik. Iya, asik. Terus, menurutku ya aku juga sependapat sama Mas Ian, karena aku suka sama para artis-artis di film, dan setauku dan aku cari detail lagi, ternyata kayak Cornelia Agatha karena lulusan teater dia, terus Henry Salma orang teater juga, dan menurutku itu yang paling sukses dari basicnya orang teater semua. Ya, dan yang dapat kan yang di Jakarta itu artis-artis itu memang mereka berawal dari teater. Yang saya tahu yang dari Semarang ada Mas Puri, ojek pengkolan, Satu Sanggar itu senior juga dari teater. Kenapa kok mereka ketika di film cepat menyesuaikan? Karena ketika di teater kita sudah dibekali belajar acting, dan kita belajar sebuah penggarapan, pementasan, sudah dibekali itu. Jadi ketika masuk ke dunia film tidak asing lah, nggak kaget. Ya hanya menyesuaikan beberapa saja, termasuk dialognya harus natural, harus begitu. Jadi tidak kaget. Ya, adalah beberapa teman dari teater dari Semarang sendiri sekarang sudah lari ke film juga ada. Siapa lagi Mas selain Mas Pur? Di balik layar itu ada Niko Kepet. Itu di balik layar. Ketika di Sanggar kan dia lighting, lighting. Itu kemudian ketika sudah ke Jakarta dia masuk ke industri film, dia juga di balik layar di tim artistik gitu. Mungkin pencahayaan dan sebagainya mungkin. Tapi ini aku mau ngobrol soal Sanggar juga ya Mas. Yang ke Semarang, setauku ya, mungkin aku kurang luas. Setauku Sanggar di Semarang, yang ke Jakarta jadi pemeran film kok cuma Sanggar yang Mas Ian ikuti. Sebenarnya Sanggar-sanggar lain kan banyak. Sebenarnya ada yang lain, cuma mungkin yang kita tahu itu saja. kita kurang membaca ya. Soalnya aku lihat nggak ada yang dari Semarang, terus aku cari datanya nggak dari Sanggar ini, Sanggar yang lain. Karena kebetulan kita tidak hanya 1, 2 sih, ada 3, 4 yang sampai ke situ, sehingga insya Allah kok ini terus ketika ada wajib baru lagi dari Semarang, dari Sanggar mana, ternyata Sanggar yang sama harus selama bahwa Sanggar ini harus sering sana. Ini Mas Ian kan, aku tanya lebih personal ya masalahnya. Mas Ian kan pernah juara monolog tingkat internasional. Tingkat nasional dari saat itu dari Sanggar Teater Gema. Dan gimana caranya biar bisa, simpel lah, biar bisa menang. Ya dari Sanggar Gema itu dipupuki apa atau sampai bisa jadi juara? Enggak cuma Mas Ian, banyak lah teman-teman yang bisa sampai tingkat nasional. Ini gimana caranya biar menang?
ya jelas kita persiapan aja, kita latihan aja. Cuma menang kalah kan ya nanti biar kalau ngobrolin itu biar biasa. di sana ya selesai lah. Itu juri yang menentukan itu. Tapi persoalannya di sini adalah yang menarik prosesnya. Kalau saya lebih suka di prosesnya, itu nyenengin. Jadi maaf tidak hanya teater Gema saja, saya juga belajar dari memang itu support banget ya teman-teman dari teater Gema, dari seangkatan, kemudian adik angkatan saat itu, terus kemudian mas-masnya yang ada juga mencoba untuk tidak hanya nonton saat latihan tapi juga mengevaluasi, kritik, ini harus begini harus begitu, wah ramai aja itu. Tapi juga ada teman-teman saya mencoba belajar dengan teman-teman teater di Semarang juga, dia bukan dari sanggar, bukan satu sanggar, dari Sleman Semarang. Jadi misalnya di situ saya ini yang mengupayakan dari teater Gema sendiri sebenarnya, tapi saya berterima kasih sekali saat itu kami undang Pak Eko Tunas. Pak Eko Tunas ya, itu untuk menyambar untuk evaluasi kami ketika latihan seperti itu sampai jam 3 pagi. Jadi latihan mulai habis bisa sampai jam 3 pagi. Tungguin sama Pak Eko Tunas. Acting selesai, terus dikritik, wah kurangnya ini lagi dari awal. Acting lagi, monolog kan. Selesai, kurang ini, wah banyak sekali, banyak. Terus ulangi lagi dari awal, terus ya sampai. Tapi asik. Kayak jam 3. Berapa kali pertemuan Mas saat monolog itu? Latihan Kira-kira ini saya menanamkan pada diri sendiri bahwa setiap hari adalah latihan. Setiap hari tidak ada waktu selain untuk latihan. Jadi itu disiplinnya sutradara ya. Sutradara itu minta jadwal kuliah, saya masih kuliah. Ini jadwal kuliah kita kasih. Terus dia tahu kapan jam kosong. Terus kemudian dia minta setiap hari latihan, tapi saya minta waktu istirahat. Saya laju, tidak kontrak, tidak ngekos di Semarang. Saya harus pulang. Oke, Senin sampai Jumat tidur di sana. Saya siap. Jadwal itu ya. Setiap malam latihan, karena ternyata di jadwal kuliah tidak sampai malam. Pol-polnya tetap kuliah sampai setengah 7. Artinya setelah akhirnya jam 4 selesai. setelah Isya masih bisa latihan. Nah, setelah Isya baru latihan. Itu setiap hari Senin sampai Jumat. Saya minta waktu Sabtu untuk 1 minggu pulang diizinkan. Nah, selama Senin sampai dengan Jumat, itu setelah Isya latihan dengan sutradara. Pagi kita usahakan untuk mungkin lari-lari, mungkin hanya untuk latih sedikit. Karena saya beranggapan bahwa disiplin aktor itu penting. Artinya saya harus latihan, tidak harus itu sutradara. Saya ingin ada ruang sendiri, saya belajar sendiri tentang bagaimana tubuh saya, fisik saya tahu lah, biar tidak mudah sakit, biar kuat ketika harus acting. Vitamin ya. Sutradara itu memang ada Wimpro ya, itu mikirkan untuk vitamin juga. Terus kemudian kuliah, selesai kuliah saya coba buka lagi review, baca naskah lagi hanya untuk pendalaman ini saja, karakter mungkin atau pendalaman naskah. Terus kemudian malamnya baru itu Senin sampai Jumat. Sabtu pulang, terus tidak istirahat. Saya Sabtu itu ketemu dengan Pak Asal. Oh, disebut. Oh ya. Jadi di Semarang izinnya itu mau pulang, mau istirahat. Sampai di Kendal, saya ketemu dengan Pak Aslan. Saya tanya tentang dramaturgi, saya tanya tentang keaktoran, saya tanya panggung. Kemudian karena setiap kali latihan saya minta diambil gambar video. Saat itu belum musim HP saya itu masih pakainya Handycam saya tak pinjam. Saya cuma diambil gambar, terus ada beberapa yang katanya dianggap agak lumayan antara Senin sampai Jumat. Yang paling lumayan ini yang paling saya tunjukkan pada Pak Hasan. Pak Hasan dengan saya teater di Kendal.
minta evaluasi ya. Evaluasi saya seperti ini, kurang apa nih? Oh, setelah itu baru beliaunya evaluasi semuanya. Saya selalu bawa catatan di mana ketika dia baru kita catat kurang ini catat. Dan itu hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya selalu ketemu. Jadi untuk apa ya, presentasi ya, itu untuk latihan saya dari Senin sampai Jumat. Kemudian Minggu pagi saya ketemu dengan Hidayat, yang Mas Dayat ya. Mas Dayat semut juga ya? Mas Dayat kayak semut, tapi dia lulusan dari STSI Bandung, sekolah di sini. Ini siapa ya? STSI Bandung. Jurusannya teater, kan pas. Cuma hanya untuk latihan apa? Olah tubuh. Jadi dari itu saya latihan olah tubuh ketika di Bandung itu dia latihan sama Tony Blue katanya sih belum pernah ketemu saya. Dia usianya sudah tidak muda lagi, tapi ini masih kuat, fisik masih kuat, lari-lari, naik tangga, setiap hari dia lakukan bojone akeh. Dan setiap lari-lari dia selalu bawa tas berat. Ketika ditanya, enteng isinya kapok, ketika dibuka, wah dipinjam dipakai kan kadang-kadang ya. Dan kamu nyoba lari pakai tasnya juga ceritanya aja. Terus dipakai tasnya, wah ternyata berat. Ketika dibuka isinya pakai batu di dalam tas itu. Maksudnya ya aneh-aneh. Jadi itu dipakai untuk layanan olah tubuh. Jadi biar fisiknya lumayan lah, tidak gampang ngeluh dan sebagainya. Nah itu saya lakukan setiap minggu pagi lari muter-muter di ini gor kan muter ini. Terus kemudian kadang-kadang lebar sedikit ke kendal lari push up olah tubuh takut kemudian yang terakhir kepalanya di bawah kakinya di atas kita melakukan Kepala terbalik. Dan itu siapa dari minggu gitu. Nah alhamdulillah berarti gak ada larangannya selama seminggu saat itu. Ya karena saya ingin ketika saya latihan totalitas artinya tidak ada keluhan yang sakit lah, itu pegel lah dan sebagainya. Karena dari olah tubuh itu hanya untuk biar fisik kita kuat itu aja. Dan alhamdulillah tidak sakit selama latihan, tidak ada pengeluhan sakit lah tenggorokannya. Teriak siapa? Terasa emang disiplin aktor lah saya ini. Hasil gak pernah mengkhianati proses. ngeri Sampai di Jawa Tengah. Nah itu pertama kali saya monolog dan pertama kali dilombakan monolog. Terus di Jawa Tengah baru lomba, deg-degan karena lawannya di Jawa Tengah dari isi Solo, dari sekolah-sekolah atau kampus-kampus negeri yang di situ notabene katanya teaternya bagus-bagus, ada jurusan seninya juga. Deg-degan kita dari IPG jurusannya dulu sebagai rawo ya. Sekarang negeri. Teater kemana dari situ. Nah jurusan kita guru, ketika kita mencoba untuk ke situ ikut ajang lomba itu deg-degan, aduh lawannya sangat-sangatnya nih kampus-kampus seni, kampus negeri yang ada jurusan seninya. Terus bismillah saya di Solo di Taman Budaya Jawa Tengah TPJT sana lomba, alhamdulillah hasilnya juara 1. Nah artinya harus mempersiapkan untuk ke pertunjukan untuk ke lomba selanjutnya, yaitu di nasional di Jambi saat itu. Berapa 1, 2, 3 ke Jambi semua atau cuma satu? Satu. Ini ada satu provinsi satu. Jadi ini mewakili Jawa Tengah. Mewakili Jawa Tengah sampai ke Sumatera itu. Sumatera itu pertama kalinya naik pesawat. Nah ini benar-benar diuji ya.
sampai di sana lebih deg-degan lagi. Pasti. Karena apa? Tingkat nasional. Ternyata kampus-kampus itu di sana mayoritas itu kampus ini semua. Dari mulai IKJ, STSI Bandung, terus isi Jogja, terus wah ini isi apa ya dari Pontianak mana itu lah itu juga ternyata sekolah-sekolah seni Lebih khusus loh. kampus seni mayoritas itu. Saya ya udah ini tetap bisa sampai sini. Gas. Harus tahu.